kita bikin file baru untuk grafik jabatan. Kita kopikan dari yang pegawai aja, yang ini, save. Kemudian kita ganti name filenya jadi JF jabatan, atau iyalah seperti ini ya, grafik jabatan. Selanjutnya kita register di ini, sudah ya, kita buang dashboard PHP, nggak kita pakai, data PN sudah. Page kita register di sini, JF jabatan. Oke, sudah. Simpan. Kemudian kita siapkan dulu datanya kita siapkan. Oke, kita cek ininya ya, reset tadi jalan atau enggak nih. Oke, jalan ya, cuma di sini nggak berubah, tapi nggak masalah, nanti soalnya kalau kita ganti lagi di sini bakalan berubah lagi. Sip, sudah. Next, sekarang balik lagi ke sini, JF jabatan sudah jadi, tinggal kita setting ini grafik data pegawai atau grafik jumlah pegawai pada gitu ya. Kita sambung di sini PHP pakai echo. Kita bikin dulu PHP-nya di atas. PHP, kita ambil datanya, string pt sama dengan string post pt, nama objeknya ya, pn juga sama, string pn sama dengan string post pn, gini. Nah, untuk yang di sini, pada pengadilan tinggi apa gitu ya. Di sini berarti tinggal panggil string pt-nya. Pada pengadilan tinggi ini, kemudian untuk PN-nya nanti kan ada kemungkinan ada seleksi all ya semuanya. Berarti di sini kita bikin kondisi if string PN sama dengan tadi namanya apa. Di sini kan di JF jabatan, kalau kita pilihnya all, value-nya all ya, berarti dia nggak milih salah satu dari PN-nya. Intinya dia hanya menampilkan seluruh PT ya, data PT atau seluruh PN pada PT ini gitu ya. Berarti di sini all, maka kondisinya di sini, else kondisinya di bawah sini. Sudah seperti ini dulu. Sekarang kita akan membuat kondisi kalau PN sama PT-nya di select. Itu dulu. Berarti di sini kita bikin query baru. Kemarin kita sudah bikin, kita coba contek aja ya. Query-nya yang JF jabatan yang ini. Nih seperti ini ya. Ini untuk data table, kemudian kita copy paste juga untuk yang data grafiknya. Di sini data JRF aja namanya. Ininya sama,
query-nya sama, nggak ada yang berubah. Sudah, kita simpan. Kemudian ini juga kita copy paste di sini, tapi kita buang yang n satker pn-nya yang ini ya. Ini nggak kita gunakan. Oke, sudah. Jadi cuma sampai where wilayah sama dengan PT. Sisanya sama kategori, group by kategori, dan order by satker ascending. Sip. Simpan. Oke, di sini kita sudah punya query-nya, kemudian baru kita akan munculkan yang ininya dulu, yang tabelnya. Sudah. Untuk data tabelnya kita coba reload. Di sini juga reload. Tadi opsi yang pertama kita gunakan yang dua-duanya kita pilih ya, misalkan Bandung di Garut misalkan, atau di Depok. Filter. Oke, di sini loading sepertinya ada masalah ya. Di sini nggak muncul ya. Oh ya, di sini nama filenya aneh nih ya. CF jabatan php.php. Itu dia. Kita ganti, rename. Oke, sip. Kita ulang. Bandung, Cianjur, filter. Apalagi yang salah? CF jabatan. Oke, untuk loadnya kita matiin aja dulu ya. Untuk loading kita masuk ke sini, animation mana tadi, ini animation shake, ini kita matiin dulu, simpan. Oke, muncul di sini errornya ya, syntax error unexpected data. Oke, di sini ada salah di CF jabatan line 8. Oh iya, di sini kurangnya titik koma guys. Oke, jangan lupa titik koma. Udah sesuai ya. Ini kita matiin lagi Pardamnya, kemudian kita coba query-nya sudah berhasil atau tidak. Reload lagi. Nah, sudah ya, sudah muncul di sini grafik jumlah pegawai pada pengadilan tinggi Bandung gitu ya. Berarti di sini disesuaikan pada aja. Grafik data pegawai pada gitu ya, Pengadilan Negeri dan kita panggil PN-nya di sini. Cuma nanti kalau misalkan all di sini tulisannya ada all gitu ya, kita ganti nantilah, gampang. PN. Oke, ini kita reload. Tuh ya, pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cianjur. Atau ini nanti silakan apakah mau dimunculkan seperti ini atau tidak. Yang pasti untuk data tabelnya sudah berhasil muncul. Di sini hakim itu di Cianjur ada 9, jurusita 2 gitu ya, CSP dan seterusnya, PP 8 kayak gitu-gitulah. Nah, ini kalau PN-nya dipilih. Kalau misalkan sekarang PN-nya nggak kita pilih,
Pengadilan Tinggi Negeri Banten misalkan. Oh, tapi di sini langsung harus milih ya. Jadi nanti kalian harus bikin juga filter lagi di bawahnya yang berdasarkan yang cuma pilihannya cuma PT aja gitu ya, yang cuma PT aja. Jadi nanti gini, kita bikin dua di F jabatan ini, card body oke, ini kita bikin lagi di bawah atau di atasnya lah ya, di atas ini. Oke, form aku acak-acakan ya. Oke lah, apa salah. Yang pasti di sini sekarang dibuang itu ya. Jadi cuman ada PN doang, ini ID-nya nggak usah berarti. Dan call-nya sekarang di sini 10 banding 2 gitu ya. Sekarang coba kita reload. Oh ya, ini ke CF jabatan juga sama. Reload. Oh, kan ada numpuk ya, agak numpuk di sini. Kita kasih pembatas aja lah di sini, break. Kemudian bawahnya kasih hairline lagi atau garis. Kemudian kita break lagi, seperti itu. Simpan, reload. Nah, jadi ada pembatas. Atau bisa juga di sini kita kasih label di atasnya, misal di sini ya kita kasih H4 misalkan, itu pilih berdasarkan pengadilan tinggi itu. Ini kita copy, paste di bawahnya di sini, pilih berdasarkan pengadilan tinggi dan bukan pilih ya, source filter ya, bukan pilih, filter seperti itu. Oke, terlalu besar ya, mungkin H5. Nah ini, jadi kalau yang atas ini pakai pengadilan tinggi aja yang dipilih. Kalau yang bawah ini harus memilih berdasarkan pengadilan tinggi dan pengadilan negerinya juga. Oke, untuk query-nya kita harus bikin dua. Ini data PT 1. Jadi nggak bisa satu query dijadikan atau diproses jadi dua ya. Jadi yang atas ini pakai yang ini, kalau yang bawah ini pakai yang dua, seperti itu. Sudah, reload, muncul. Ini juga sama, muncul juga. Misalkan yang pilih Jakarta, di sini juga tetap gitu ya. Jadi nanti ini action formnya berbeda, nggak ke JF JF jabatan juga. Misal nanti JF jabatan ini kita ganti, ini jadi misalkan JF jabatan apa gitu, yang bawah juga JF jabatan apa. Sekarang kita yang mau kita operasikan yang ini dulu, yang ini dulu ya, yang kalau kita pilih ini sama ini. Oke, kita reload lagi. Misalkan kita mau pilih yang Jakarta aja, Jakarta, ini Jakarta Pusat.
filter. Nah ini ya, Jakarta Pusat. Nah, ada hakim sekian sampai dengan panitera pengganti sekian. Kemudian kita akan bikin grafiknya sekarang.